Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada momen yang indah ini, di sore yang indah, sehingga kita bisa juga berkumpul di majlisnya, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Karena dengan asbab kita menuntut ilmu, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi, dalam perkara menuntut ilmu, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwasannya kita masih tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu mengajarkan ilmu. Terlebih dalam perkara awalnya, yaitu menuntut ilmu. Oleh karena itu kita sama-sama membahas pada sore yang indah ini adalah hakikat ilmu, yaitu keutamaannya, ya,
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi bahasan kita pada sore ini adalah keutamaan ilmu, menuntut ilmu dan mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dalam hal ini mungkin perkara-perkara yang pertama kita dalam pencarian ilmu atau menuntut ilmu ya. Karena ini adalah sesuatu yang pasti kita butuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Maka ini adalah suatu pertanyaan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dipertanyakan, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Jadi pertanyaan ini adalah harus berbalik kepada kita. Kalau kita banyak mengetahui berarti banyak ilmu. Tapi kalau tidak kita mengetahui berarti kita tidak memiliki ilmunya. Nah, sementara Allah memerintahkan kepada kita agar kita mempunyai ilmu. Ya. Maka Allah berfirman juga di ayat yang lainnya, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ini meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Maka perkara menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang diwajibkan, ya. Karena nanti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Maksudnya tinggi di sini adalah derajatnya, ya, bukan tinggi tubuhnya, tetapi tinggi derajat hidupnya. Nah, beda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maka orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya, ya. Adapun di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i darajah ma baina darajataini masyiratu khamsi mi'ati ami. Jadi para ulama ini memiliki derajat-derajat di atas derajat orang-orang yang beriman. Para ulama, ya, mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman lainnya. Sebanyak 700 derajat lebih tinggi, ya. Dan di antara dua derajat selama perjalanan 500 tahun. Jadi sama-sama beriman. Cuman yang satu imannya biasa-biasa saja. Nah, sementara para ulama Allah tinggikan derajatnya sampai 700 kali lipat derajat daripada orang-orang mukmin biasa. Nah, di antara dua derajat, ya, selama perjalanan 500 tahun. Jadi inilah kita harus berlomba-lomba bagaimana kita untuk menuntut ilmu
bukan kita untuk dipanggil seorang ulama, bukan, tetapi memang ilmu ini untuk kita perlukan. Agar apa? Agar pertama kita mengetahui tentang kehidupan ini harus bagaimana kita hidup. Lantas keutamaannya itu orang yang berilmu itu ditinggikan derajat. Jadi orang-orang yang berilmu yaitu ulama-ulama itu ditinggikan. Di dalam hadis tadi 700 kali lipat derajat daripada orang-orang mukmin biasa. Maka oleh karena itu, sahabat fillah, kita sama-sama menuntut ilmu ini agar Allah meninggikan derajat kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, agar Allah memberikan kepada kita ilmu. Maka di sini kita pentingnya menuntut ilmu, ya. Nah, Allah juga berfirman, innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan banyak orang yang tidak takut dengan Allah. Kenapa? Karena memang mereka tidak mempunyai ilmu. Mereka tidak berilmu. Sudah tidak berilmu, juga tidak mau menuntut ilmu. Makanya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu daripada Al-Quranul Karim dan hadis itu tidak takut dengan Allah. Mereka melakukan segala sesuatu halnya itu menurut nafsunya sendiri saja. Apa yang dia inginkan dia lakukan. Kenapa? Memang tidak mengetahui ilmunya. Ini haram atau halal? Ini subhat, riba atau apa? Nah, kita tahu semua itu, ya. Semua kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita kan ada yang haram, ada yang halal. Riba, sobat, ini semuanya tergantung kepada kemampuan ilmu kita. Nah, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, tentu tidak tahu kita. Maka kita tidak akan takut dengan Allah. Maksud di sini adalah tidak takut karena tidak melanggar, maksudnya melanggar hukum-hukum Allah. Nah, sementara hukum-hukum Allah ini, hududullah itu kan banyak sekali syariat yang Allah turunkan untuk manusia dalam perkara saja yang umum, ya. Amaliyah kita, misalkan melakukan sesuatu, makan saja. Makan, kita tidak tahu syariat, tidak tahu hukumnya. Mungkin kita makan seenaknya saja, ya. Ada sesuatu yang dihidangkan tanpa mengucapkan basmalah langsung dan begitu pun dihidangkan khamar karena memang tidak tahu ilmunya diminum saja, ya. Karena tidak tahu ilmunya, padahal khamar itu jelas-jelas haram, ya. Ada juga makanan, waduh makanan ini enak sekali, ya, sudah dibakar empuk lagi, dihidangkan stik, gitu, ya. Makan saja. Kita orang itu tahu bahwa itu adalah babi, karena tidak tahu hukumnya kalau babi itu haram, dia makan saja. Nah, di sini makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Maka wawasan-wawasan keilmuan ini memang harus kita terus dan terus, ya, mengkaji ilmu agar kita mempunyai derajat-derajat seperti ulama-ulama yang di dalam hadis tadi itu disampaikan, ya. Jadi bukan hanya anggapan orang lain saja kepada kita menyebut ulama, bukan itu maksud. Karena yang menyebut ulama pun bukan dari kita, ya, yang menyebut ulama. Kenapa? Kalau kita memang tidak tahu apa-apa masa disebut ulama? Jadi ya, kebanyakan orang kalau saya berguru kepada guru saya, orang yang berilmu, itu adalah ulama yang harus saya tuntut ilmunya, karena ilmunya cukup banyak daripada Qur'annya, daripada hadisnya, apalagi hafiz, ya, dan muhadis. Kita cari di mana ada hafiz, di mana cari ada muhadis, itu tuntut ilmunya. Nah, begitupun kita menuntut daripada kitab-kitabullah,
dari Al-Quranul Karim, dari kitab-kitab hadis, ya, yang banyak sekali sekarang dengan mudahnya untuk mendapatkan toko-toko buku itu hadis apapun kita dapati, ya. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara menuntut ilmu, ya, perkara-perkara yang menuntut ilmu ini memang tetap harus kita bersemangat menuntutnya, ya. Karena sudah disampaikan tadi, innama yahsallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Demikian dalam surat Fatir ayat 28. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia menjadikannya memahami agama, ya. Ya, tentunya dalam perkara memahami agama ini kan berarti dia sudah menuntut ilmu, maka dia paham agama. Itu kalau dia tidak menuntut ilmu, tidak paham, ya. Jadi barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan hambanya itu, ya, hambanya itu, maka dia menjadikannya memahami ilmu agama. Jadi bukan ilmu matematik, bukan ilmu biologi, bukan ilmu untuk mencari dunia, tetapi dalam perkara ini adalah yang disampaikannya itu adalah ilmu agama. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tahu tentang dua orang, ya, yang seorang abid ini ahli ibadah, ya, seorang abid, dan alim, ulama, yaitu orang yang berilmu. Maka beliau bersabda, fadlul ilmi alal abid kafadli alal adnaku. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala syairil qawaqib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu ahada bihaddin wafir. Sesungguhnya, kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di dalam purnama atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, ya. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia mendapatkan bagian yang melimpah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka dari itu hadis ini juga menyampaikan bahwa ini adalah kesungguhan ya, kesungguhan keutamaan orang-orang yang berilmu ya, orang yang berilmu atas ahli ibadah. Maka sabda Nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi ya, jelas kan, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan atau dirham gitu, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu ya. Nah, barang siapa yang mengambilnya, maksudnya mengambil ilmu itu sendiri yang diajarkan oleh para nabi ya, maka dia akan mendapatkan bagian yang melimpah tentunya, karena memang ilmu itu kan datangnya dari nabi. Karena nabi yang mendapatkan wahyu, maka nabi ajarkan kepada para sahabat ya. Begitupun para sahabat terus mengajarkan akhirnya masuk kepada para tabi'in. Tabi'in pun begitu dia ajarkan sampai juga kepada tabi'un tabi'in, sampai kepada para ulama-ulama kita. Dan hari ini sampailah ilmu itu kepada kita. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, jadi yang diwariskan Nabi ini ya bukan dinar atau dirham, tetapi ilmu yang tentunya kalau ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan manusia di dunia, bahkan nanti ketika memasuki alam kubur ya, alam barzah, alam merawatan yang sementara ya, sampai nanti ada perhitungan di mizan, sampai di Allah bangkitkan kembali setelah kita dimatikan ya beribu-ribu tahun, dibangkitkan kembali dan dibariskan di padang mahsyar. Maka ilmu inilah yang akan menemani kita. Apa yang paling utama ilmu ini? Yaitu Al-Quranul Karim. Karena kata Nabi, Al-Quran ini nanti ketika kita sudah dimatikan akan menemani kita dan akan menjadi seorang pemuda yang ganteng, gagah. Dan dialah yang akan selalu membela pada kita, tentunya membela kepada yang membaca Al-Quran itu sendiri ya. Kalau orangnya tidak pernah membaca Al-Quran selama hidupnya, ya tidak ada pertolongan daripada Al-Quran itu ya. Tidak ada pemuda ganteng yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, ketika akan ditanya kita dikubur, ketika akan dalam perjalanan kita dalam masa penantian yang panjang itu ya. Nah itu hanya Al-Quran kata Nabi yang akan menemani kita ya. Itu. Maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pillah ya, jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah umul kitab, keseluruhan kitab apapun yang kita pelajari sebagai seorang mukmin itu terangkum dalam satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam kitab-kitab yang lain itu kan diambil dari beberapa, misalkan dari Al-Fatihah terus dijabarkan, terus ditadaburi. Nah itu Al-Fatihah yang 7 ayat yang Rasulullah SAW sampaikan, 7 ayat yang diulang-ulang itu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini kan diwajibkan di dalam sholat kita ya, untuk membacanya setiap kita qiyam, maka Al-Fatihah ini wajib kita baca. Bahkan kalau tidak dibaca di dalam qiyam berarti kita tidak ada sholat ya. Manusia itu tidak melaksanakan sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu adanya di Ummul Quran kan. Kalau kita begitu buka ayat suci Al-Quran, pasti yang pertama kita baca ayat suci Al-Quranul Karim itu adalah Al-Fatihah ya, dan diakhiri nanti dengan An-Nas. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Ada juga ini hadis daripada Sofwan bin Asyal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal malaikata latadau aznihataha li talibil ilmi riddon bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda hormat untuk pencari ilmu, sebagai ungkapan keriduan mereka terhadap apa yang dia cari. Nah, bukan para malaikat sendiri itu menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, ya, pencari ilmu. Hingga sampai segitunya itu para malaikat. Al-Khattabi berkata, terdapat 3 pendapat tentang makna sabda Nabi SAW. Ini para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya, ada 3. Yang pertama adalah mereka yang membentangkan sayap-sayap mereka, malaikat, gitu ya. Yang kedua maksudnya adalah tawadu, sebagai penghormatan kepada para pencari ilmu. Nah, yang ketiganya ini yang dimaksud adalah turun para malaikat itu ke majelis-majelis ilmu, ya. Jadi tidak terbang lagi, turun dari langit itu karena ada orang yang menuntut ilmu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti sebuah jalan padanya, dia mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya dengan usahanya jalan ke surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ja'ahul mautu wa huwa yadlubul ilma liyuhyiya bihi islam, wa man ja'ahul mautu wa huwa yadlubul ilma liyuhyiha bihil islam, fa bainahu wa bainan nabiyina darajah wahidatun il zannah. Barang siapa mati dalam keadaan mencari ilmu, ya, untuk menghidupkan Islam, maka dia di surga. Di antara dirinya dengan para nabi hanya 1 derajat. Jadi dekat sekali, ya, orang penuntut ilmu itu dengan nabi nanti di surga hanya 1 derajat. Jadi dekat sekali. Maka kita mempunyai kewajiban atau kita bersemangat menuntut ilmu agar kita nanti waktu di surga didekatkan dengan Nabiullah, dengan Rasulullah SAW. Nah, itu jaraknya cuma 1 derajat saja, berarti dekat. Tapi orang-orang yang tidak menuntut ilmu, ya tentunya kalaupun ada sama-sama di surga, ya tentunya jauh jarak. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Jadi kita belum masuk kepada keutamaan mengajarkan ilmu. Ini baru tahap menuntut ilmu dulu. Insyaallah nanti di waktu yang akan datang kita masuk kepada pembelajaran keutamaan mengajarkan ilmu. Insyaallah itu saja yang saya sampaikan di sore yang indah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.